Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah, kami di kelompok 3 ini dengan saya sendiri, Ikhwan Budi dengan NRP 5008211090 dari Tekim. Kemudian ada Anissa Nabila Aska, NRP 5008211098 dari Tekim. Kemudian ada Dia Rafida Pratiwi dengan NRP 5008211106 juga dari Tekim. Langsung kita mulai saja. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang bertemakan COVID-19 di Indonesia. Nah, kami membuatnya ini dengan berdasar pada referensi yang kredibel dan jurnal yang teruji kredibilitasnya. Sebelum itu, saya akan memberitahu Anda mengenai pentingnya kegiatan membaca sebelum menulis sebuah karya tulis ilmiah melalui referensi yang kredibel. Nah, pasti sebelum kita menulis karya ilmiah itu, kita perlu eh, disertai dengan kegiatan seperti membaca agar wawasan kita itu semakin luas. Namun, membaca itu tidak boleh asal dalam memilih sumber referensi, harus memenuhi kriteria referensi yang kredibel. Nah, di sini saya mempunyai beberapa manfaat dari kegiatan membaca sebelum menulis. Yang pertama yaitu kita tidak akan ragu akan kevalidan informasi yang diperoleh, karena dengan kita membrowsing jurnal yang kredibel, tentunya info yang kita dapatkan itu sudah valid dan tidak diragukan lagi kefaktaannya atau tidak hoax. Lalu yang kedua ada mendapat lebih banyak informasi seputar topik terkait. Kemudian yang ketiga ada menggali informasi yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, ini merupakan kelebihan dari membaca sebelum menulis ya, yaitu menggali informasi yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dalam kata lain itu pengetahuan kita mengenai topik yang akan kita bahas itu semakin kaya gitu. Kemudian yang keempat ada pengetahuan dan perbendaharaan kata. Secara otomatis ya, dengan kita membaca suatu jurnal itu secara tidak langsung dapat memperkaya kosakata bahasa kita. Di next slide ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri referensi seperti apa sih yang bersifat kredibel. Next. Nah, yang pertama ini ada diterbitkan oleh lembaga yang kredibel dan terpercaya. Sudah jelas dari kata-katanya ya, lembaga kredibel dan terpercaya. Pasti jurnal yang dihasilkan juga jurnal yang berkualitas dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Kemudian yang kedua ada terindeks DOAJ. DOAJ sendiri itu merupakan suatu direktori online yang dikurasi oleh komunitas yang mengindeks dan menyediakan akses ke jurnal yang berkualitas tinggi. Jadi sudah tidak diakui lagi, sudah tidak diragukan lagi ke kualitas dari jurnal yang terindeks DOAJ. Lalu selanjutnya ada harus mempunyai kaidah keilmuan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu dikelola secara profesional. Maksud profesional di sini yaitu selama proses pembuatan penerbitan selalu memperhatikan segala aspek demi terjaganya kualitas jurnal. Kemudian yang keempat ada impact factor. Semakin besar, semakin tinggi impact factor, maka semakin bagus jurnal tersebut. Begitu pula dengan indeksasi jurnal. Semakin tinggi indeksnya, maka semakin teruji atau semakin berkualitas jurnal tersebut. Kemudian yang terakhir ada melacak kapabilitas dalam banyaknya publikasi oleh reviewer dan editor. Ini bisa kita lihat, misal kita browsing jurnal itu biasanya ada informasi mengenai reviewer dan editor. Nah, ini saya sudah mencari ya contoh jurnal yang kredibel. Contohnya, ini ada jurnal mengenai COVID-19, correlation between weather and COVID-19 pandemic in Jakarta, Indonesia, dengan jurnalnya yaitu Science of the Total Environment. Ini ada di kanan atas, ini ada side score dan ada impact factor. Dan yang mana side score dan impact factor yang tertera pada layar ini tergolong kategori tinggi, yaitu kategori jurnal yang berkualitas.
Nah, ini ada editorial board. Kita bisa tahu seberapa berpengaruh orang yang berada di balik jurnal tersebut. Kita bisa tahu latar belakang dari orang tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nabila Aska. Setelah mengetahui bagaimana ciri-ciri referensi yang kredibel sebagai sumber dari karya ilmiah kita, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Pada masa luring atau offline, kita bisa menelusuri referensi yang kredibel melalui buku-buku dan media cetak yang ada di perpustakaan. Namun, pada masa pandemi ini, kita harus menelusurinya secara daring. Situs yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi yang kredibel. Contohnya seperti Perpusnas, Google Scholar, Dodge, BP, Science Direct, Progress, Scopus, Open Library, Springer, Drive, iTunes, Library Genesis, Meneliti, PubMed, Katdata Scholar, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah Mendeley. Berikut adalah contoh-contoh tampilan dari website atau situs yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal yang kredibel. Di sini ada Google Cendekia atau Google Scholar, Science Direct, dan Meneliti. Selanjutnya yang kita bahas adalah Mendeley. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley dapat memungkinkan untuk memperkaya sumber referensi riset, hasil penelitian, menyusun tulisan sesuai prosedur pengutipan dan citasi yang benar. Selain itu, Mendeley juga dapat mengelola dokumen referensi, serta dapat pula membantu penulis mengetahui perkembangan riset terkini. Sebelum menggunakan Mendeley, kita harus mendownloadnya dulu dari situs mendeley.com. Di sini kita bisa langsung mendownloadnya untuk Windows. Setelah mendownload dan menginstal Mendeley, maka tampilannya adalah seperti berikut ini. Kita harus register dulu untuk membuat akun, kemudian kita bisa login atau sign in untuk masuk ke aplikasi Mendeley. Berikut adalah tampilan Mendeley setelah kita masuk. Di sini yang tertampil adalah jurnal yang dimiliki oleh komputer yang terkait. Selain itu, kita juga bisa menambahkan literatur atau jurnal secara manual melalui menu add yang ada di sini. Setelah kita mengklik menu add, maka akan tertampil file-file yang ada di komputer terkait. Kita bisa memilih salah satu file yang ingin diunggah. Setelah diunggah, maka file akan masuk ke dalam My Library yang ada di sebelah sini. Selain menambahkan file secara manual, kita juga bisa mencari jurnal-jurnal yang kredibel melalui Mendeley. Letaknya ada di literatur search yang ada di sebelah kiri ini. Setelah kita klik dan kita cari jurnal apa yang kita inginkan, kita bisa memilih salah satu dari banyaknya jurnal yang ada di sini. Saya akan mencoba untuk mendownload salah satu jurnal yang ada di sini. Ini akan tertampil mengenai jurnal yang akan kita download di sini. Untuk mendownload jurnal, kita bisa mengklik tampilan View Research Catalog Entry for this paper. Setelah mengklik ini, maka akan tertampil halaman seperti ini. Di sini, kita bisa mendownloadnya atau melihatnya secara online di menu View PDF. Maka akan tertampil bagian seperti ini. Kita bisa membacanya secara online atau mendownloadnya. Untuk mendownload, kita bisa mengklik bagian ini dan otomatis akan masuk ke dalam data kita di komputer terkait. Berikut adalah tampilan setelah kita mendownload jurnal
bisa langsung masuk ke dalam menu My Library, sehingga kita bisa langsung membuat citasi atau daftar pustaka dari jurnal yang ada di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diara Mida. Oke, setelah tadi dipaparkan oleh kedua teman saya, yang pertama tentang mencari sumber yang kredibel untuk bahan bacaan, kemudian yang kedua yaitu tentang cara menelusuri sumber-sumber yang kredibel, serta cara menambahkan jurnal-jurnal di akun Mendeley. Sekarang saya akan menyampaikan tentang tutorial Mendeley, yaitu dalam menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Pertama-tama, sebelum membuat kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan data yang terdapat dalam Mendeley, pastikan bahwa Mendeley sudah terintegrasi di dalam Microsoft Word yang telah kita miliki. Langkah pertama adalah kita mengklik fitur tools pada Mendeley Desktop, kemudian pilih install Microsoft Word plugin. Di sini karena saya sudah menginstalnya, maka tidak ada pilihan tombol tersebut. Nah, kemudian jika sudah, pastikan bahwa Microsoft Word dalam keadaan tidak aktif. Karena jika Microsoft Word dalam keadaan aktif, maka Mendeley akan memberitahu dan meminta kita untuk menutup aplikasi tersebut. Kemudian lanjutkan yes untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah Microsoft Word plugin terinstall, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat kutipan dalam tulisan menggunakan Mendeley. Langkah pertama, kita aktifkan tab reference pada Microsoft Word. Selanjutnya, klik Insert Citation dari toolbar Microsoft Word. Setelahnya, klik Go to Mendeley. Di sini juga ada opsi My Library, yang berarti ini adalah jurnal-jurnal yang terdapat dalam perangkat komputer kita, sedangkan Go to Mendeley jurnal-jurnal yang terdapat dalam perpustakaan Mendeley kita. Di sini kita akan mempraktekkan mengenai jurnal-jurnal yang sudah ada di dalam perpustakaan Mendeley kita. Jadi kita klik Go to Mendeley. Nah, di sini sudah ada beberapa jurnal-jurnal yang terdapat di dalam perpustakaan Mendeley. Karena temanya COVID dan tadi adalah sebuah esai mengenai COVID-19, di sini berarti saya akan memasukkan sebuah kutipan mengenai COVID. Di sini saya menggunakan sebuah jurnal yang berjudul Bersama Melawan Virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita klik kanan. Nah, di situ di atas ada tulisan Send Citation to Plugin. Nah, tulisan yang seperti kutipan di atas itu kita klik, kemudian nanti secara otomatis citasi akan terbuat menjadi formatting di dalam Microsoft Word seperti berikut tampilannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa citasi sudah terintegrasi secara otomatis di dalam Microsoft Word kita. Di sini saya menggunakan format apa? Di sini tertulis yang membuat jurnal tersebut serta tahun terbit jurnalnya. Oke, next. Setelahnya kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis di dalam Microsoft Word yang terintegrasi dengan Mendeley. Yang pertama kita klik Insert Bibliography. Nah, secara otomatis nanti akan ada sebuah tulisan formatting bibliografi, setelahnya akan terbuat daftar pustaka seperti yang terdapat pada layar ini. Atau bisa juga nanti insert citation sebelumnya bisa langsung otomatis terintegrasi menjadi daftar pustaka. Oh iya, kehebatannya dalam menggunakan aplikasi Mendeley ini, daftar pustaka yang kita gunakan sudah diurutkan menurut abjad sesuai dengan abjad yang paling atas. Jadi kita tidak perlu mengurutkan secara manual lagi karena sudah terintegrasi secara otomatis dan sudah rapi tulisannya. Oke, sekian dulu presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.